Selamat datang di arah baru. Di sini kita berbicara tentang perjalanan batin, tentang memahami hidup, dan tentang menemukan arah yang lebih jernih. Banyak orang mengira musuh terbesar mereka adalah orang lain, pesaing, lingkungan, bahkan keadaan. Padahal bila kita jujur, musuh paling kuat justru ada di dalam diri. Pikiran yang tak terkendali, emosi yang meledak, dan rasa takut yang kita pelihara sendiri. Para filsuf Stoik pernah berkata, kita tidak bisa mengubah dunia luar, tapi kita bisa menguasai reaksi kita terhadapnya. Itulah inti pertarungan sesungguhnya. Bukan melawan orang lain, melainkan melawan kelemahan diri sendiri. Di arah baru kita belajar menghadapi musuh itu dengan kesabaran, disiplin, dan keberanian. Karena ketika kita mampu menaklukkan diri sendiri, dunia luar tidak lagi menakutkan. Mari berjalan bersama, menata diri, dan menemukan kebebasan sejati. Kita sering mengira bahwa pertarungan terbesar dalam hidup ini terjadi di luar diri kita. Kita menganggap bahwa pesaing, orang-orang yang meremehkan, atau keadaan yang tidak adil adalah musuh yang harus kita kalahkan. Namun bila kita berhenti sejenak, merenung dengan jujur, kita akan menemukan bahwa pertempuran yang sesungguhnya tidak terjadi di luar sana, melainkan di dalam diri kita sendiri. Setiap hari kita bangun bukan hanya untuk menghadapi dunia, tetapi juga untuk menghadapi pikiran, perasaan, dan kelemahan kita sendiri. Kita bisa saja menaklukkan banyak hal di luar, memperoleh jabatan, harta, atau pengakuan. Namun jika kita gagal menaklukkan diri sendiri, semua kemenangan itu akan terasa rapuh. Karena apa artinya menang atas dunia jika hati kita masih kalah oleh kecemasan, oleh rasa takut, oleh keraguan, dan oleh amarah yang tak terkendali? Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah menulis dalam catatan pribadinya, kemenangan sejati adalah ketika engkau mampu menguasai dirimu sendiri. Kalimat itu sederhana, namun menyimpan kebenaran yang dalam. Betapa sering kita menghabiskan tenaga untuk melawan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Cuaca, opini orang lain, bahkan keputusan yang bukan milik kita. Padahal energi yang lebih besar seharusnya kita arahkan ke dalam. Bagaimana kita mengelola pikiran agar tidak mudah goyah? Bagaimana kita menjaga hati agar tetap tenang? Dan bagaimana kita melatih diri untuk tetap teguh meski dunia di luar sedang kacau? Pertarungan di dalam diri ini tidak terlihat. Tidak ada penonton, tidak ada sorak-sorai, tidak ada piala yang akan diberikan jika kita menang. Namun justru inilah pertarungan yang paling menentukan kualitas hidup kita. Bayangkan seseorang yang berhasil meraih banyak hal di luar dirinya, namun di dalam ia selalu cemas, tidak pernah puas, dan terus merasa kurang. Hidupnya tampak penuh, tetapi batinnya kosong. Sebaliknya, ada orang yang mungkin sederhana secara harta, namun ia menang dalam pertarungan batinnya. Ia mampu menerima diri, mampu tenang dalam kesulitan, dan mampu bersyukur dalam keterbatasan. Dialah yang sebenarnya meraih kemenangan yang paling mulia. Seringkali musuh dalam diri tidak muncul dengan wajah yang jelas. Ia menyamar sebagai rasa malas, yang membuat kita menunda hal penting. Ia muncul sebagai rasa takut, yang membuat kita tidak berani melangkah. Ia juga hadir sebagai bisikan kecil, yang merendahkan diri sendiri, yang membuat kita yakin bahwa kita tidak cukup baik. Pertarungan ini sunyi, tapi dampaknya nyata. Jika kita kalah dalam pertarungan itu, dunia luar akan terasa semakin menekan. Namun jika kita menang, dunia luar tidak lagi menakutkan. Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, terimalah apa yang tidak bisa kita kendalikan. Pertarungan di luar seringkali berada di luar kuasa kita. Tetapi pertarungan di dalam, itulah yang sepenuhnya ada dalam tangan kita. Kita bisa memilih untuk menenangkan pikiran ketika badai datang. Kita bisa memilih untuk tetap berbuat baik meski dunia tidak adil. Kita bisa memilih untuk melawan kemalasan dan menumbuhkan disiplin. Semua pilihan itu ada di dalam diri, dan setiap pilihan adalah bagian dari kemenangan kecil dalam pertarungan batin. Ingatlah, pertarungan yang paling menentukan bukanlah melawan orang yang meragukanmu, bukan melawan situasi yang menekanmu, tapi melawan dirimu sendiri yang ingin menyerah, yang ingin berhenti, dan yang ingin pasrah. Menang dalam pertarungan itu bukan berarti kita harus menjadi sempurna, melainkan terus berusaha setiap hari untuk sedikit lebih baik dari kemarin.
Dan pada akhirnya, ketika kita menyadari bahwa musuh terbesar ada di dalam diri, kita tidak lagi sibuk mencari kambing hitam di luar. Kita berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain, dan mulai menata diri. Karena musuh yang kita taklukkan bukanlah orang lain, melainkan kelemahan kita sendiri. Dan ketika kita berhasil menaklukkannya, kita tidak hanya menemukan kekuatan, tapi juga kebebasan. Kebebasan untuk hidup dengan tenang, apapun yang terjadi di luar sana. Emosi adalah bagian alami dari manusia. Ia hadir untuk memberi warna pada hidup, untuk membuat kita merasakan kehangatan kasih, semangat perjuangan, maupun kepedihan ketika kehilangan. Namun ketika emosi tidak terkendali, ia berubah menjadi senjata yang berbalik melukai pemiliknya. Kita sering mengira bahwa amarah, iri, atau dengki diarahkan kepada orang lain. Kita merasa dengan meluapkan emosi, kita bisa melampiaskan rasa sakit. Padahal, yang paling menderita justru diri kita sendiri. Bayangkan sebuah pisau yang tajam. Di tangan yang tenang dan terampil, pisau itu bisa menjadi alat untuk membangun, memotong, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi di tangan yang tergesa, penuh amarah, pisau itu bisa melukai tanpa kendali. Begitu pula dengan emosi. Ia bisa menjadi kekuatan yang membangkitkan kita, tetapi juga bisa menjatuhkan kita dalam sekejap. Para filsuf Stoik menekankan pentingnya mengendalikan emosi, bukan mematikan emosi. Seneca pernah berkata, amarah adalah kegilaan sementara. Artinya saat kita dikuasai amarah, kita sebenarnya kehilangan kendali atas akal sehat kita. Kita mungkin merasa benar ketika marah, tetapi dalam kemarahan itu kita sering mengambil keputusan yang kemudian kita sesali. Kata-kata yang terucap dalam panas emosi bisa melukai lebih dalam daripada senjata apapun. Dan luka itu seringkali bertahan jauh lebih lama. Betapa sering orang menyesali tindakannya setelah amarah mereda. Betapa banyak hubungan rusak karena satu kata kasar yang dilontarkan tanpa kendali. Betapa banyak kesempatan hilang karena seseorang lebih memilih mengikuti gejolak hatinya daripada menahan diri sejenak. Inilah mengapa Stoikisme mengajarkan kita untuk memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Kita boleh merasakan, tetapi jangan terburu-buru bereaksi. Emosi negatif seperti iri dan dengki pun bekerja dengan cara yang sama. Saat kita iri, kita pikir kita sedang membenci orang lain, tetapi sesungguhnya kita sedang meracuni diri sendiri. Iri membuat hati gelisah, tidak pernah puas, dan terus merasa kurang. Dengki menjadikan kita buta terhadap kebaikan dalam hidup kita sendiri. Semua itu tidak merugikan orang lain sebesar merugikan diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat jelas bagaimana emosi yang tak terkendali bisa menghancurkan masa depan. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan nafsu marah bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan keluarga. Seorang pemimpin yang tidak mampu menahan emosinya bisa mengambil keputusan gegabah yang membahayakan banyak orang. Semua itu adalah bukti nyata bahwa emosi yang liar bukanlah kekuatan, melainkan kelemahan yang menyamar sebagai keberanian. Namun pengendalian emosi bukan berarti menekannya hingga lenyap. Tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa emosi. Yang perlu kita lakukan adalah melatih diri untuk mengendalikannya. Caranya sederhana tetapi tidak mudah, dengan kesadaran. Ketika emosi muncul, sadari ia hadir. Jangan terburu-buru bereaksi, tarik napas, beri jeda, dan biarkan akal sehat mengambil alih. Filsuf Epictetus mengingatkan, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jadi yang melukai kita bukanlah dunia luar, melainkan cara kita memaknai dan meresponsnya. Mari kita renungkan, ketika orang lain berbuat salah kepada kita, kita merasa marah. Tetapi apakah benar orang itu yang menguasai hidup kita? Atau justru kita sendiri yang menyerahkan kendali kepada amarah? Saat kita tidak mampu menahan diri, kita sebenarnya memberi kekuasaan terbesar kepada orang lain atas batin kita. Sebaliknya, ketika kita tetap tenang, meski diperlakukan tidak adil, kita menunjukkan bahwa kendali sepenuhnya ada di tangan kita. Menguasai emosi adalah bentuk kemenangan diri yang paling nyata. Kita tidak bisa menghentikan dunia dari menyinggung, mengecewakan, atau melukai kita. Tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita meresponsnya. Dan pilihan itu adalah kebebasan sejati. Kebebasan dari perbudakan emosi yang tidak terkendali.
Pada akhirnya, musuh sejati bukanlah orang yang membuat kita marah, melainkan amarah itu sendiri. Bukan orang yang membuat kita iri, melainkan rasa iri yang kita biarkan tumbuh. Senjata itu tidak pernah berada di tangan orang lain, melainkan di tangan kita sendiri. Bila kita tidak bijak menggunakannya, ia akan berbalik menusuk kita. Tetapi jika kita mampu mengendalikannya, emosi justru bisa menjadi sumber kekuatan, sumber keberanian, dan sumber kebijaksanaan. Kegagalan adalah sesuatu yang hampir setiap orang takuti. Kata itu terdengar menakutkan, seolah-olah kegagalan adalah akhir dari segalanya. Padahal yang lebih menghancurkan dari kegagalan itu sendiri adalah ketakutan akan kegagalan. Banyak orang tidak melangkah bukan karena mereka benar-benar gagal, melainkan karena pikiran mereka sudah lebih dulu dikalahkan oleh ketakutan. Mereka belum mencoba, tetapi sudah merasa pasti akan jatuh. Bayangkan seseorang yang memiliki mimpi besar, ingin memulai usaha, ingin melanjutkan pendidikan, atau ingin memperjuangkan sesuatu yang ia yakini. Namun begitu bayangan kegagalan muncul, langkahnya terhenti. Ia mulai berpikir, bagaimana jika aku tidak berhasil? Bagaimana jika aku ditertawakan orang lain? Bagaimana jika semua usahaku sia-sia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengikat, hingga akhirnya mimpi yang indah hanya berhenti menjadi wacana di dalam kepala. Inilah belenggu yang paling kuat, ketakutan yang menahan kita bahkan sebelum kita melangkah. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang tidak. Hasil akhir, apakah kita berhasil atau gagal, seringkali bukan sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah usaha, ketekunan, disiplin, dan sikap kita menghadapi kenyataan. Maka jika kita membiarkan ketakutan menguasai kita, kita sebenarnya telah melawan kodrat hidup, yaitu untuk bertindak dengan keberanian meski hasilnya tidak pasti. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, takut akan tindakan masa depan sama saja dengan menyiksa diri 2 kali. Pertama, dengan membayangkan penderitaan, kedua, dengan merasakannya jika itu benar-benar terjadi. Betapa sering kita menderita 2 kali hanya karena terlalu sibuk membayangkan kegagalan. Padahal, banyak dari apa yang kita takutkan bahkan tidak pernah terjadi. Ketakutan akan gagal juga membuat kita kehilangan kesempatan emas. Seorang pemanah tidak akan pernah mengenai target jika ia tidak pernah melepaskan anak panah. Demikian pula kita tidak akan pernah tahu hasilnya jika kita tidak pernah mencoba. Dunia ini penuh dengan orang yang menyesal bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka tidak pernah mencoba. Penyesalan itu jauh lebih berat daripada kegagalan itu sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kegagalan bukanlah lawan yang harus dihindari, melainkan guru yang harus kita pelajari. Setiap kegagalan memberi pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari keberhasilan. Ia mengajarkan kita di mana letak kelemahan kita, bagaimana cara memperbaikinya, dan seberapa kuat kita untuk bangkit lagi. Tanpa kegagalan, kita tidak pernah tumbuh. Justru kegagalanlah yang menempa kita menjadi pribadi yang tangguh. Takut gagal berarti menolak untuk belajar. Takut gagal berarti menolak kesempatan untuk tumbuh. Takut gagal berarti kita membelenggu diri dalam penjara ilusi, penjara yang pintunya sebenarnya terbuka, tetapi kita sendiri enggan melangkah keluar. Mari kita lihat kenyataan dengan jujur. Apakah ada orang yang benar-benar berhasil tanpa pernah gagal? Tidak ada. Setiap tokoh besar, setiap orang yang kita kagumi, pasti pernah jatuh berkali-kali. Perbedaannya hanya satu. Mereka tidak membiarkan ketakutan akan gagal menghentikan langkah mereka. Mereka menganggap kegagalan sebagai bagian dari jalan, bukan sebagai akhir dari perjalanan. Ketika kita berani melangkah meski ada risiko gagal, kita sesungguhnya sudah menang. Menang melawan belenggu dalam diri. Karena kemenangan terbesar bukanlah keberhasilan di mata orang lain, melainkan keberanian untuk melawan rasa takut kita sendiri. Jadi, jangan biarkan ketakutan itu mengurungmu. Jangan biarkan bayangan kegagalan membuatmu berhenti bahkan sebelum berjuang. Ingatlah, kegagalan itu hanya satu titik di perjalanan hidup, sementara ketakutan akan gagal bisa menjadi rantai yang mengikatmu selamanya. Dan rantai itu hanya bisa dilepaskan oleh keberanianmu sendiri. Manusia dikaruniai akal untuk berpikir. Dengan berpikir,
kita bisa merencanakan masa depan, belajar dari masa lalu, dan menemukan solusi atas masalah yang datang. Namun seperti pedang bermata dua, kemampuan berpikir ini bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan. Sebab ketika pikiran berjalan terlalu jauh, ketika kita membiarkan diri terjebak dalam pusaran, bagaimana jika ia berubah menjadi beban yang berat, overthinking. Pikiran yang berlebihan membunuh ketenangan. Ia membuat kita resah bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Kita cemas terhadap hal-hal kecil yang belum tentu akan datang. Kita mengulang-ulang kesalahan masa lalu yang tidak bisa diubah. Dan kita menyiksa diri dengan skenario buruk yang mungkin tidak pernah nyata. Kita hidup seolah-olah menanggung 1000 masalah, padahal kenyataannya hanya ada 1 atau 2. Sisanya hanyalah bayangan ciptaan pikiran kita sendiri. Stoikisme memberi kita panduan jelas mengenai hal ini. Epictetus berkata, manusia lebih sering terganggu bukan oleh hal-hal yang terjadi, melainkan oleh pandangannya tentang hal-hal itu. Dengan kata lain, penderitaan kita tidak selalu berasal dari kenyataan, melainkan dari tafsir dan penilaian yang kita berikan pada kenyataan itu. Misalnya, satu kesalahan kecil di tempat kerja bisa terus kita putar dalam kepala, seolah-olah itu adalah akhir dari karir kita. Padahal mungkin bagi orang lain, itu hanyalah hal sepele yang sudah terlupakan. Pikiran berlebihan ibarat meminum racun yang kita racik sendiri. Setiap hari kita menambahkan tetes demi tetes. Kekhawatiran, keraguan, dan penyesalan. Lama-lama, racun itu menggerogoti kedamaian batin kita. Kita tidak lagi bisa tidur nyenyak, kita sulit menikmati momen, dan kita merasa hidup selalu penuh beban. Ironisnya, seringkali masalah yang kita pikirkan tidak sebesar itu. Bahkan, banyak dari yang kita takutkan tidak pernah terjadi sama sekali. Overthinking juga membuat kita kehilangan keberanian untuk bertindak. Saat kita terlalu sibuk menghitung risiko, kita lupa bahwa hidup tidak pernah bisa bebas dari risiko. Akhirnya, kita diam di tempat, tidak maju, hanya karena kepala kita penuh dengan kemungkinan buruk. Padahal, diam juga sebuah risiko. Risiko kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, dan kehilangan momentum. Ketenangan sejati datang ketika kita mampu menyeimbangkan pikiran dengan kesadaran. Kita perlu belajar berhenti sejenak, menata napas, dan mengingatkan diri. Tidak semua hal harus dipikirkan sampai habis. Ada batas di mana kita harus menerima bahwa hidup tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Seperti yang diajarkan para Stoik, fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Lepaskan apa yang berada di luar jangkauan kita. Jika kita bisa menguasai pikiran, kita akan menemukan kedamaian. Bukan berarti kita berhenti merencanakan, tetapi kita berhenti menyiksa diri dengan kemungkinan yang tak berkesudahan. Kita belajar menaruh kepercayaan pada proses, menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan menyadari bahwa masa depan tidak bisa ditebak sepenuhnya. Yang bisa kita jalani hanyalah saat ini, di detik ini, dengan sebaik mungkin. Pertanyaannya sederhana. Berapa banyak waktu yang sudah kita buang karena pikiran yang berlebihan? Berapa banyak malam yang kita lewatkan tanpa tidur karena memikirkan sesuatu yang ternyata tidak pernah terjadi? Berapa banyak kebahagiaan kecil yang kita abaikan hanya karena sibuk menimbang apa yang mungkin salah? Hidup ini singkat, dan ketenangan adalah harta yang lebih berharga daripada apapun. Jangan biarkan pikiran yang berlebihan mencurinya. Belajarlah memberi jeda, belajarlah melepaskan, dan belajarlah hadir di saat ini. Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita bukanlah kenyataan yang keras, melainkan pikiran kita sendiri yang tidak mau diam. Kesombongan sering hadir dengan wajah yang samar. Ia jarang datang dengan teriakan lantang, melainkan berbisik pelan di dalam hati kita. Aku sudah cukup, aku sudah lebih baik dari mereka. Aku tidak perlu lagi belajar, dan di saat itulah pertumbuhan berhenti. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih berbahaya bagi perjalanan hidup seseorang daripada keyakinan bahwa ia sudah tahu segalanya. Kita hidup di dunia yang terus berubah, pengetahuan berkembang, pengalaman bertambah, dan setiap hari ada hal baru yang bisa kita pelajari. Namun kesombongan menutup pintu itu rapat-rapat. Orang yang sombong tidak lagi mendengar, tidak lagi menerima nasihat, dan tidak lagi terbuka pada kemungkinan bahwa ia bisa keliru. Ia lebih sibuk mempertahankan citra dirinya sebagai orang yang benar, daripada berani mengakui bahwa ada hal yang masih harus ia perbaiki. Dalam ajaran Stoikisme,
Kesombongan dipandang sebagai salah satu bentuk kelemahan. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam catatan pribadinya, "Tidak ada yang mulia pada kesombongan, karena apapun yang kau banggakan, itu hanya pinjaman dari alam dan bisa diambil kapan saja." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa harta, kekuasaan, bahkan pengetahuan yang kita miliki hanyalah sementara. Jika kita merasa tinggi karena itu, kita sesungguhnya lupa bahwa semua bisa hilang dalam sekejap. Kesombongan juga seringkali muncul dalam bentuk halus, merasa lebih pintar dari orang lain, menolak kritik, atau meremehkan mereka yang berbeda pandangan. Padahal setiap orang yang kita temui bisa menjadi guru, entah melalui teladan baiknya atau dari kesalahannya. Jika kita terlalu sombong untuk belajar, maka kita menutup peluang terbesar yang diberikan hidup. Peluang untuk berkembang menjadi lebih baik. Pertumbuhan sejati lahir dari kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang berani berkata, "Aku belum tahu, aku bisa belajar, aku bisa salah." Kalimat sederhana ini adalah pintu menuju kebijaksanaan. Sebaliknya, orang yang keras kepala dengan kesombongannya, ibarat pohon yang menolak lentur ketika angin kencang datang. Ia mungkin tampak kokoh, tetapi akhirnya patah karena tidak mau menyesuaikan diri. Betapa banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kesombongan. Seorang pemimpin yang enggan mendengar masukan dari bawahannya perlahan kehilangan arah. Seorang murid yang merasa lebih pandai dari gurunya berhenti berkembang. Bahkan dalam hubungan pribadi, kesombongan bisa merusak karena ia membuat kita sulit mengakui kesalahan dan sulit meminta maaf. Kita harus berani bertanya kepada diri sendiri, apakah aku menolak sesuatu karena memang itu tidak benar atau karena egoku tidak rela menerimanya? Pertanyaan ini bisa menjadi cermin yang jujur, sebab seringkali kita lebih sibuk membela ego daripada mencari kebenaran. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup adalah proses belajar yang tidak pernah selesai. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa pengetahuan, dan kita meninggalkan dunia ini tetap dalam keterbatasan. Jadi apa yang membuat kita pantas untuk sombong? Kesombongan hanyalah penghalang yang membuat kita lupa bahwa kita semua sedang berjalan di jalan yang sama. Jalan menuju kebijaksanaan dengan segala jatuh bangunnya. Pertumbuhan bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus bertumbuh. Dan itu hanya mungkin jika kita mau membuka diri, mau belajar, mau dikoreksi, bahkan mau menerima bahwa kita bisa salah. Kerendahan hati adalah pupuk yang menyuburkan pertumbuhan, sedangkan kesombongan adalah racun yang perlahan membunuhnya. Maka jika kita ingin benar-benar berkembang, kita harus menundukkan kepala, bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk memberi ruang bagi hal-hal baru masuk ke dalam hidup kita. Karena orang yang berhenti belajar sesungguhnya sudah berhenti hidup, dan orang yang dipenuhi kesombongan sesungguhnya sudah menutup pintu menuju kebijaksanaan. Tidak ada kekuatan yang lebih halus namun begitu menentukan dalam hidup selain disiplin diri. Banyak orang berjuang melawan keadaan, melawan kompetisi, bahkan melawan kerasnya hidup. Namun seringkali yang paling membuat seseorang kalah bukanlah dunia di luar dirinya, melainkan dirinya sendiri yang tidak mampu menjaga disiplin. Disiplin diri adalah perisai. Ia melindungi kita dari serangan terbesar yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Rasa malas, keinginan yang berlebihan, dan kebiasaan buruk yang perlahan menggerogoti hidup kita. Tanpa disiplin, kita mudah terbawa arus, mudah kehilangan arah, dan akhirnya mudah hancur. Tetapi dengan disiplin, kita mampu menegakkan diri meski badai kehidupan datang bertubi-tubi. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Tidak ada orang yang bebas jika ia tidak mampu menguasai dirinya sendiri." Kebebasan sejati bukanlah kebebasan melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan kebebasan untuk tidak diperbudak oleh nafsu dan kelemahan kita sendiri. Orang yang tidak punya disiplin mungkin tampak bebas, tetapi sebenarnya ia hidup sebagai tawanan. Tawanan dari keinginannya sendiri, tawanan dari kemalasan, tawanan dari kebiasaan yang melemahkan. Disiplin diri bukan berarti mengekang hidup, justru sebaliknya, disiplin memberi kita ruang untuk bertumbuh. Lihatlah seorang atlet, ia mengulang latihan yang sama setiap hari, menahan diri dari kesenangan sesaat, dan menjaga tubuhnya dengan keras. Dari luar mungkin tampak membosankan, bahkan menyiksa.
Tetapi dari disiplin itulah lahir kekuatan, kelincahan, dan kemampuan yang membuatnya bisa bersinar di saat yang tepat. Begitu pula dengan hidup kita. Tanpa disiplin, kita mungkin bisa bersenang-senang sebentar, tetapi tidak akan pernah mencapai keteguhan yang bertahan lama. Masalah terbesar manusia seringkali bukan tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan tidak mampu menjaga diri untuk tetap melakukannya. Kita tahu pentingnya menjaga kesehatan, tetapi kita tergoda untuk malas berolahraga. Kita tahu pentingnya mengelola waktu, tetapi kita mudah terjebak menunda. Kita tahu pentingnya belajar, tetapi kita lebih memilih hiburan instan. Semua itu adalah bentuk kekalahan batin yang perlahan menghancurkan diri kita. Disinilah disiplin menjadi perisai. Ia bukan hanya melindungi kita dari kesalahan yang disengaja, tetapi juga dari kelemahan yang tidak kita sadari. Setiap kali kita menahan diri dari godaan kecil, kita sebenarnya sedang memperkuat otot batin. Setiap kali kita memaksa diri untuk konsisten meski malas, kita sedang menegakkan benteng yang melindungi kita dari kekalahan yang lebih besar. Disiplin juga mengajarkan kesederhanaan. Orang yang disiplin tidak hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Ia tahu mana yang penting dan mana yang hanya gangguan. Ia tahu bagaimana mengatur waktunya, bagaimana menyeimbangkan tenaganya, dan bagaimana menempatkan dirinya pada jalur yang benar. Dengan disiplin, hidup tidak lagi berjalan sembarangan, melainkan terarah. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan terbesar adalah ketika seseorang bisa menguasai orang lain. Namun, para filsuf Stoik percaya bahwa kekuatan sejati adalah ketika seseorang mampu menguasai dirinya sendiri. Sebab orang yang bisa menaklukkan ribuan musuh di medan perang, tetapi tidak bisa menaklukkan dirinya, tetaplah seorang pecundang di mata batinnya sendiri. Kita bisa belajar dari hal-hal kecil. Bangun tepat waktu, menjaga kata-kata, mengatur pola makan, konsisten bekerja, semua ini mungkin tampak sederhana. Tetapi sesungguhnya, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi kekuatan besar yang membentuk karakter. Sebab, hidup bukanlah ditentukan oleh satu langkah besar, melainkan oleh ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan itulah inti dari disiplin diri. Tanpa disiplin, kita seperti kapal tanpa kemudi, hanyut kemana arus membawa. Dengan disiplin kita memiliki arah. Kita tahu kemana hendak pergi, kita tahu apa yang harus dikorbankan, dan kita tahu bagaimana menahan diri demi masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, disiplin diri adalah perisai yang menjaga kita dari kekalahan batin. Ia mungkin tidak membuat kita terhindar dari kegagalan di luar, tetapi ia memastikan bahwa kita tidak hancur di dalam. Dengan disiplin, kita bisa jatuh, tetapi kita akan selalu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Dan inilah kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang ditentukan oleh dunia luar, melainkan kemenangan yang lahir dari keteguhan dalam diri. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan tersebut. Kita sering kali berjuang, bukan untuk menghadapi hidup sebagaimana adanya, melainkan untuk memaksa hidup berjalan sesuai dengan keinginan kita. Inilah akar dari banyak kegelisahan, ketidakmampuan menerima realitas. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kehilangan yang tak bisa dicegah, ada kegagalan yang tak bisa dihindari, ada kenyataan pahit yang tak bisa diubah. Tetapi banyak orang justru memilih untuk melawan kenyataan itu dengan penolakan, keluhan, bahkan kemarahan. Mereka ingin dunia tunduk pada harapan mereka, padahal dunia berjalan dengan hukumnya sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan sebuah prinsip sederhana namun mendalam, amor fati, cintailah takdirmu. Bukan berarti kita harus pasrah tanpa usaha, tetapi kita belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Epictetus pernah berkata, bukanlah peristiwa yang membuat manusia menderita, melainkan penilaiannya terhadap peristiwa itu. Dengan kata lain, penderitaan seringkali lahir bukan dari apa yang terjadi, melainkan dari bagaimana kita menolak menerima bahwa itu memang harus terjadi. Ketidakmampuan menerima realitas menjadikan kita tawanan pikiran sendiri. Kita hidup dalam penyesalan atas masa lalu, dalam kemarahan pada keadaan, atau dalam kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kita menolak untuk hadir di momen ini karena sibuk berandai-andai. Seandainya saja begini, atau mengapa tidak begitu.
Dan setiap kali kita mengulang kalimat itu di dalam kepala, kita sedang menolak berdamai dengan kenyataan. Padahal menerima realitas bukan berarti menyerah. Justru penerimaan adalah awal dari kekuatan sejati. Seperti seorang pelaut yang tidak bisa mengendalikan arah angin, ia tidak membuang waktu memaki badai. Ia menyesuaikan layarnya, mengatur arah kapalnya, dan melanjutkan perjalanan. Ia menerima bahwa ia tidak bisa mengubah angin, tetapi ia tahu bahwa ia masih bisa menentukan bagaimana ia akan berlayar. Begitulah hidup. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa menentukan bagaimana kita akan menanggapinya. Banyak orang hancur bukan karena musibah yang menimpa, tetapi karena tidak bisa menerima bahwa musibah itu memang bagian dari perjalanan hidup. Kehilangan pekerjaan, putus hubungan, kegagalan dalam usaha, semua itu bukan akhir dari hidup, kecuali kita sendiri yang menjadikannya akhir. Dan kita menjadikannya akhir karena kita menolak menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh perubahan. Ketidakmampuan menerima realitas juga seringkali membuat kita terjebak dalam ilusi. Kita membangun harapan yang tidak realistis, lalu kecewa ketika dunia tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal yang sebenarnya perlu dilakukan bukan mencari kambing hitam, melainkan menegakkan keberanian untuk berkata, "Inilah hidup, aku menerimanya, dan aku akan melanjutkan langkahku." Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, pernah menulis dalam Meditations, "Sesuatu terjadi padamu, baiklah, itu telah terjadi. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kamu lakukan?" Kalimat itu sederhana, namun syarat makna. Ia mengingatkan kita bahwa realitas tidak akan pernah berubah hanya karena kita menolaknya. Satu-satunya yang bisa kita ubah adalah sikap kita terhadap realitas tersebut. Menerima realitas juga mengajarkan kerendahan hati. Kita belajar bahwa kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang begitu luas. Kita tidak berkuasa penuh atas segalanya, dan itu bukanlah kelemahan, melainkan fakta yang harus diterima. Dengan kerendahan hati itu, kita berhenti memaksakan dunia untuk selalu sejalan dengan kita. Kita belajar untuk menyesuaikan langkah, untuk beradaptasi, untuk merangkul kenyataan, sekeras apapun ia tampak. Hidup yang damai bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mampu menerima masalah sebagai bagian dari perjalanan. Dengan penerimaan, kita tidak lagi menjadi musuh bagi kenyataan. Kita tidak lagi membuang tenaga untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, kita menyalurkan energi kita untuk hal-hal yang bisa diperbaiki, untuk langkah-langkah yang bisa diambil, untuk harapan yang bisa diwujudkan. Pada akhirnya, musuh terbesar kita bukanlah realitas itu sendiri, melainkan sikap kita yang menolak menerimanya. Semakin keras kita melawan kenyataan, semakin keras pula kenyataan menghantam kita. Tetapi begitu kita belajar menerima, kita menemukan sebuah kebebasan baru. Kebebasan untuk hidup dengan tenang, tanpa beban, tanpa perlawanan yang sia-sia. Tidak ada musuh yang lebih senyap, lebih halus, namun begitu berbahaya daripada rasa malas. Ia tidak datang dengan wajah garang, tidak menantang kita secara terang-terangan. Malas bekerja secara perlahan, menyusup ke dalam diri tanpa kita sadari. Ia tidak merampas hidup kita dalam sekejap, tetapi sedikit demi sedikit menggerogoti waktu, kesempatan dan potensi yang kita miliki. Rasa malas adalah perlawanan sunyi. Ia tidak membuat kita berteriak, tetapi membuat kita diam. Ia tidak memaksa kita untuk menyerah, tetapi membuat kita tidak pernah benar-benar memulai. Ia tidak mengalahkan kita dengan kekerasan, melainkan dengan membujuk kita untuk menunda, untuk berkata, "Nanti saja," sampai akhirnya waktu habis tanpa sisa. Marcus Aurelius dalam Meditations pernah menuliskan teguran kepada dirinya sendiri. "Di pagi hari, ketika engkau enggan bangun, ingatlah bahwa engkau bangun untuk melakukan tugas sebagai manusia." Kalimat itu sederhana, namun menohok. Kita seringkali lupa bahwa waktu yang diberikan kepada kita terbatas. Setiap hari adalah kesempatan, tetapi rasa malas membuat kita memperlakukannya seolah waktu akan selalu ada. Malas adalah bentuk perlawanan terhadap diri sendiri. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kita menolak melakukannya. Kita tahu pentingnya berusaha, tetapi kita lebih memilih kenyamanan sejenak.
Kita tahu arti dari disiplin, tetapi kita justru membiarkan diri dikuasai kelemahan. Dengan begitu, sesungguhnya kita sedang melawan diri sendiri, melawan potensi terbaik yang seharusnya bisa kita wujudkan. Banyak orang gagal bukan karena tidak memiliki bakat atau peluang, melainkan karena kalah dalam peperangan melawan rasa malas. Mereka menunda langkah pertama, menunda pekerjaan kecil, menunda tanggung jawab, hingga akhirnya semua tertunda tanpa akhir. Malas tidak menghancurkan dengan cara spektakuler, ia menghancurkan dengan cara yang begitu halus, sampai kita baru menyadarinya ketika sudah terlalu banyak waktu yang hilang. Filsuf Stoik mengingatkan kita untuk tidak hidup sia-sia. Seneca pernah berkata, "Bukanlah waktu kita yang singkat, melainkan kita yang banyak menyia-nyiakannya." Kata-kata itu menggambarkan betapa rasa malas adalah pencuri yang tak terlihat. Ia mencuri detik-detik hidup kita, membuat kita lupa bahwa setiap hari yang hilang tidak akan pernah kembali. Rasa malas juga sering menyamar sebagai alasan yang masuk akal. Kita berkata, "Aku butuh istirahat sebentar," lalu istirahat itu berubah menjadi berjam-jam tanpa tujuan. Kita berkata, "Aku sedang mencari mood," padahal sebenarnya kita sedang mencari pembenaran untuk tidak bergerak. Kita berkata, "Aku masih punya waktu," padahal waktu justru terus berjalan tanpa menunggu. Jika dibiarkan, rasa malas akan merusak harga diri kita. Sebab, jauh di dalam hati kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu apa yang seharusnya diperjuangkan. Namun ketika kita terus memilih untuk menunda, kita menanam benih penyesalan yang kelak tumbuh menjadi penyesalan besar. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa kita sebenarnya mampu, tetapi tidak pernah mencoba dengan sungguh-sungguh. Melawan rasa malas berarti melawan perlawanan sunyi itu. Bukan dengan kata-kata besar, melainkan dengan tindakan kecil. Bangun lebih awal, menyelesaikan tugas sederhana, bergerak meski tidak ingin, itulah cara kita menegakkan diri. Setiap langkah kecil melawan malas adalah kemenangan yang memperkuat karakter kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Dan melawan rasa malas adalah salah satunya. Kita tidak bisa mengendalikan panjang umur kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Kita tidak bisa mengendalikan semua hasil, tetapi kita bisa mengendalikan usaha yang kita berikan. Pada akhirnya, rasa malas adalah musuh yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia akan selalu datang mengetuk pintu, membisikkan alasan, menawarkan kenyamanan semu. Tetapi kita punya pilihan. Apakah kita akan menyerah pada bisikan itu, ataukah kita berdiri tegak melawannya dengan tindakan nyata? Kemenangan terbesar bukanlah ketika kita mengalahkan orang lain, melainkan ketika kita berhasil menundukkan diri kita yang paling lemah. Dan rasa malas adalah wajah nyata dari kelemahan itu. Jika kita mampu mengatasinya, maka tidak ada hal lain yang benar-benar bisa menghentikan langkah kita. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan, bekerja sama, dan belajar dari satu sama lain. Tetapi ada sisi gelap dari kebersamaan itu, kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan, jika sehat, bisa menjadi dorongan untuk berkembang. Namun jika tidak terkendali, ia berubah menjadi racun yang perlahan merusak ketenangan batin. Perbandingan yang tidak sehat membuat kita buta terhadap perjalanan kita sendiri. Kita mulai melihat hidup bukan sebagai perjalanan unik yang harus dijalani dengan setia, melainkan sebagai perlombaan yang harus dimenangkan dari orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang berjalan dengan waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Kita lupa bahwa kita tidak sedang berkompetisi untuk hidup yang sama, melainkan sedang menempuh jalan yang berbeda-beda. Ketika perbandingan berubah menjadi obsesi, kita kehilangan rasa syukur. Alih-alih menghargai apa yang sudah dimiliki, kita terus menatap apa yang dimiliki orang lain. Kita lupa bahwa rumput tetangga tampak lebih hijau bukan karena lebih subur, tetapi karena kita jarang menengok dan merawat rumput di halaman kita sendiri. Stoikisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Hidup orang lain jelas bukan dalam kendali kita. Apa yang mereka capai, apa yang mereka miliki, bahkan bagaimana mereka diperlakukan dunia, semua itu berada di luar jangkauan kita. Tetapi rasa iri dan cemburu membuat kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita ubah. Bukankah itu bentuk penyiksaan diri yang sia-sia?
Marcus Aurelius pernah menulis, "Seandainya engkau tergoda oleh sesuatu yang tampak indah atau berkilau dalam hidup orang lain, ingatlah bahwa semua itu hanya sekilas. Yang benar-benar berarti adalah bagaimana engkau menjalani hidupmu sendiri dengan kebajikan." Pesan itu menekankan bahwa nilai sejati bukan terletak pada perbandingan, melainkan pada keutuhan diri kita dalam menjalaninya. Perbandingan yang tidak sehat juga merusak harga diri. Kita mengukur nilai diri berdasarkan standar orang lain. Jika mereka lebih cepat sukses, kita merasa gagal. Jika mereka lebih dihormati, kita merasa kecil. Padahal kita mungkin sudah berkembang jauh dari diri kita yang dulu, tetapi karena mata kita terlalu sibuk menatap orang lain, kita lupa untuk menghargai kemajuan diri sendiri. Ironisnya, media sosial memperkuat racun ini. Kita melihat potongan terbaik hidup orang lain, lalu membandingkannya dengan seluruh kekurangan hidup kita. Kita lupa bahwa apa yang ditampilkan hanyalah citra, bukan kenyataan penuh. Dan ketika kita terus membandingkan diri dengan citra palsu itu, kita sedang menjerumuskan diri ke dalam penderitaan yang sia-sia. Seneca pernah berkata, "Orang yang terus melihat ke orang lain tidak akan pernah menemukan kedamaian dalam dirinya." Kata-kata ini menegaskan bahwa kedamaian lahir ketika kita berhenti menjadikan orang lain sebagai cermin harga diri. Hidup ini bukan tentang bagaimana kita berdiri dibandingkan dengan orang lain, melainkan bagaimana kita berdiri dibandingkan dengan diri kita sendiri di masa lalu. Perbandingan yang sehat mendorong pertumbuhan. Kita belajar dari pencapaian orang lain, mengambil inspirasi, lalu menerapkannya dalam hidup kita tanpa kehilangan jati diri. Tetapi perbandingan yang tidak sehat membuat kita menjadi tawanan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita, melainkan hidup untuk menyaingi bayangan orang lain. Jika kita ingin menemukan ketenangan, kita harus belajar mengalihkan pandangan. Bukan lagi menatap apa yang ada di luar, tetapi melihat ke dalam. Bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini aku lebih baik dari diriku yang kemarin? Apakah aku sudah berusaha mengendalikan hal-hal yang ada dalam jangkauanku? Apakah aku sudah hidup dengan penuh kesadaran, bukan hanya mengikuti standar dunia? Pada akhirnya, hidup bukanlah kompetisi satu sama lain, melainkan perjalanan pribadi. Kita masing-masing membawa beban, ujian, dan kesempatan yang berbeda. Maka membandingkan diri dengan orang lain adalah kebodohan. Yang lebih bijak adalah menjadikan diri sendiri sebagai tolok ukur. Apakah kita semakin dekat dengan nilai, prinsip, dan tujuan yang kita yakini? Perbandingan yang tidak sehat adalah musuh diam-diam yang menggerogoti kebahagiaan kita. Jika kita terus mengizinkannya, kita akan selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, selalu merasa tidak cukup. Tetapi ketika kita memilih untuk menatap jalan kita sendiri, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak tergantung pada apa yang dimiliki orang lain, tetapi pada penerimaan penuh terhadap diri sendiri. Seringkali kita lupa bahwa orang yang paling lama menemani kita dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Orang lain datang dan pergi. Ada yang mendukung, ada yang mengecewakan, ada yang hanya singgah sebentar. Namun ada satu sosok yang selalu bersama kita sejak awal hingga akhir. Diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita telah memperlakukan diri ini sebagai kawan atau justru sebagai musuh? Banyak orang yang tampak baik kepada orang lain, tetapi begitu kejam kepada dirinya sendiri. Mereka penuh dengan kata-kata penyemangat untuk orang lain, namun terus-menerus menyalahkan diri ketika gagal. Mereka bisa memaafkan kesalahan orang lain, namun menyimpan kebencian terhadap dirinya sendiri. Padahal, jika kita terus berperang dengan diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan damai? Menjadi kawan bagi diri sendiri berarti memiliki kemampuan untuk memahami, menerima, dan mendukung diri dalam perjalanan hidup. Itu bukan berarti kita memanjakan diri, tetapi kita memberi ruang untuk tumbuh tanpa terus-menerus dipukul oleh kritik yang kejam dari dalam. Kita belajar untuk menegur diri dengan bijak, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun. Filsafat Stoik mengajarkan kita tentang keseimbangan. Epictetus pernah berkata, "Jangan biarkan pikiranmu menjadi musuhmu sendiri." Kata-kata itu sederhana, tetapi mendalam. Pikiran bisa menjadi sahabat terbaik yang memberi arahan, tetapi juga bisa menjadi lawan paling berbahaya yang menghancurkan kita dari dalam.
Maka menjadi kawan bagi diri sendiri adalah tentang memilih untuk berdialog dengan pikiran kita secara sehat, bukan dengan caci maki. Menjadi kawan berarti mendengarkan. Kita perlu mendengarkan tubuh yang lelah, hati yang terluka, atau pikiran yang butuh istirahat. Tetapi, mendengarkan bukan berarti menyerah pada kelemahan. Justru dengan mendengarkan, kita bisa memahami kebutuhan kita, lalu merespons dengan cara yang bijak. Seperti seorang sahabat sejati, ia tidak selalu membenarkan, tetapi selalu ada untuk mengingatkan dan mendukung. Banyak orang yang jatuh dalam lingkaran keras pada diri sendiri. Mereka menetapkan standar yang mustahil, lalu kecewa ketika tidak mampu mencapainya. Mereka merasa selalu kurang, tidak cukup baik, dan tidak pantas. Padahal hidup bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus bertumbuh. Jika kita bisa memberi ruang itu pada orang lain, mengapa kita tidak bisa memberi ruang yang sama pada diri sendiri? Menjadi kawan bagi diri sendiri juga berarti memberi penghargaan pada usaha, bukan hanya pada hasil. Kita sering lupa untuk menghargai langkah-langkah kecil yang sudah kita ambil. Kita terlalu sibuk menunggu pencapaian besar, sampai lupa bahwa keberanian untuk memulai saja sudah layak dirayakan. Seorang kawan sejati tidak hanya hadir di saat kemenangan, tetapi juga memberi dorongan di saat kita tertatih. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menghadapi kegagalan, kehilangan, dan luka. Saat itu terjadi, dunia luar tidak selalu memberi dukungan. Ada kalanya orang tidak mengerti, ada kalanya kita justru dihakimi. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya penopang yang paling bisa diandalkan adalah diri kita sendiri. Jika saat itu kita masih memilih untuk menjadi musuh bagi diri sendiri, maka kita akan hancur. Tetapi jika kita bisa menjadi kawan, kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Marcus Aurelius menulis, manusia mencari tempat untuk beristirahat di desa, di pantai, atau di pegunungan. Tetapi engkau bisa menemukan tempat yang lebih tenang di dalam jiwamu sendiri. Inilah inti dari menjadi kawan bagi diri sendiri. Kita menciptakan tempat perlindungan di dalam batin, tempat di mana kita bisa kembali kapanpun dunia terasa terlalu keras. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan panjang. Kita bisa kehilangan banyak hal, pekerjaan, harta, bahkan orang-orang yang kita cintai. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah hilang adalah keberadaan kita sendiri. Maka penting bagi kita untuk membangun hubungan yang sehat dengan diri ini. Bukan sebagai musuh yang selalu menuntut, melainkan sebagai kawan yang mendukung, mengingatkan, dan menuntun. Menjadi kawan bagi diri sendiri bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Dengan itu kita berhenti melukai diri dengan kritik yang tidak adil. Kita berhenti merusak diri dengan rasa benci. Kita memilih untuk berdamai, untuk merawat, untuk membimbing diri ke arah yang lebih baik. Sebab pada akhirnya jika kita bisa menjadi kawan bagi diri sendiri, maka tidak ada musuh dari luar yang benar-benar bisa mengalahkan kita. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa musuh terbesar dalam hidup bukanlah orang lain, bukan pula keadaan, melainkan diri kita sendiri, dengan segala kelemahan, rasa takut, kemarahan, kesombongan, dan kemalasan yang kerap membelenggu. Pertarungan ini adalah pertarungan batin yang sunyi, tetapi hasilnya menentukan apakah kita akan hidup sebagai tawanan kelemahan atau sebagai pribadi yang berdaulat atas diri sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menguasai emosi, menerima realitas, dan berjalan dengan disiplin. Itu berarti kemenangan sejati bukanlah mengalahkan dunia, melainkan mengalahkan diri kita sendiri. Dan perjalanan ini tidak harus dilalui seorang diri. Di arah baru, kita belajar bersama merenung, memahami, dan menata ulang cara kita memandang hidup. Jika Anda ingin menemukan kekuatan di dalam diri, berhentilah berperang melawan dunia, dan mulailah berdamai dengan diri sendiri. Karena arah baru dalam hidup selalu dimulai dari dalam.